Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Hermes Podcast. Nah, Hermes Lover, hari ini seperti biasa kita selalu mengundang bintang-bintang tamu, narasumber yang juga luar biasa di bidangnya. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih luar biasa lagi, di mana hari ini kita ada di ruang yang sangat-sangat inspiratif. Ini juga bisa untuk berbagi gagasan, ide, pengalaman, dan juga kita bisa melihat kolaborasi apa yang bisa kita lakukan nanti ke depan dengan Hermes Palace Hotel Banda Aceh. Nah, pada kali ini Hermes Lover kita akan membahas tentang sinergi perempuan, bisnis, dan hospitality dalam mendorong ekonomi di Aceh. Nah, ini adalah tema yang cukup baik dan ini lagi bisa kita bahas banyak sekali bagaimana kita melihat pentingnya kolaborasi antara organisasi, kemudian di dunia usaha, industri perhotelan dalam menciptakan peluang dan juga pertumbuhan. Dan hari ini kita mengundang IWAPI ya, dan juga pastinya kita akan ngajak kenalan dulu nih. Assalamualaikum, selamat datang untuk Ibu Mainar Novita. Waalaikumsalam, halo. Halo Hermes Lover, sehat ya Ibu ya? Ya, saya Mainar Novita, Ketua IWAPI DPD Aceh. Wah, DPD Aceh, Ketua IWAPI. Yeah. Nah, dan juga di samping Ibu Mainar Novita, kita seperti biasa kenalan lagi dengan Pak GM Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Bapak Budi Syaiful. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dalam kondisi yang cukup baik hari ini ya Pak? Ya, ini saya nanya dulu ke Ibu Mainar. Ibu, kegiatan yang dalam waktu dekat ini apa aja nih Bu? Kita pertama yang paling kita lagi laksanakan sekarang yang waktu dekat, kita membangun networking, yaitu MOU dengan pemerintah dan pihak-pihak swasta. Ini yang paling sekarang, yang lagi sekarang kita jalankan untuk terutama untuk pemberdayaan UMKM kita. Jadi termasuk dengan Hermes Palace Hotel. Wih, langsung gercep gitu gercep, ya. Jadi apa yang mau kita kerjain ini dalam tahun ini gitu, harus ada realisasi semuanya. Benar. Karena kita kan kemarin kita terbentur dengan musibah banjir. Betul. Jadi kebetulan tahun ini kita nggak ada rakerda. Jadi kita memaksimalkan program, yaitu membangun networking dan mengadakan MOU kerjasama yang baik untuk pemerintah dan swasta. Ini terkait dengan UMKM ya, untuk Iya, meningkatkan terkait dengan UMKM naik kelas dan lain-lain. Wih, naik kelas nih. Dan yang pastinya juga nih Pak Budi Syaiful. Pak Budi, terima kasih banyak. Bapak ini menjadi sebagai jembatan ya untuk mewadahi teman-teman dari komunitas organisasi untuk bisa ya naik tingkatnya lagi nih Pak. Hari ini duduk dengan Ibu Mainar Novita nih Pak. Tadi juga disampaikan oleh beliau ini bakal ada MOU. Nah, untuk garis besarnya kenapa sih Pak Budi ini sangat-sangat tertarik sekali untuk mengajak banyak sekali teman-teman organisasi untuk ayo kita kerjasama dengan Hermes. Seperti apa nih bayangan Bapak? Ya, terima kasih. Sebetulnya sama halnya dengan IWAPI ya. Jadi Hermes juga kita membuat beberapa MOU ya, terutama sesuai dengan konsepnya Kota Banda Aceh yang kolaboratif ya. Jadi kita harus buat kolaborasi. Kenapa dengan IWAPI? Karena satu, IWAPI ini organisasi yang besar ya, membernya di seluruh Indonesia gitu. Yang kedua, networking mereka memang betul-betul sudah teruji ya, dan mereka juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang di luar memang UMKM tadi yang dibicarakan, mereka juga CSR-nya bagus Bu gitu. Nah, yang ketiga mengenai kita kerjasama terutama untuk meningkatkan perekonomian. Kita harus saling membantu di antara hotel di mana kita memfasilitasi dengan IWAPI yang memiliki produk ya, baik itu produknya mungkin fashion, kemudian kuliner. Nah, itu yang memang juga tidak lupa souvenir ya, mereka juga memang core produknya di sana. Jadi maksudnya untuk yang aksi nyatanya nih, program kerjasamanya tadi meningkatkan UMKM. Kalau untuk di bidang hospitality ini sendiri, apa yang paling dibutuhkan nih Pak Budi? Nah, di bidang hospitality kita mungkin ya bisa bekerja sama setelah penandatangan MOU, itu kita memang akan lebih agresif lagi. Meskipun sebelumnya kita sudah bekerja sama juga ya. Tetapi setelah MOU ini kita akan gaskan. Nah, jadi ada beberapa produk mereka kita bekerja sama. Contohnya nanti apabila banyak kegiatan event-event yang ada di ballroom, mereka kita fasilitasi untuk bisa berjualan di sini. Memamerkan juga produk. Memperkenalkan produk mereka, ya.
Nah, itu salah satunya yang akan kita kerjasama. Kedepannya juga sama. Mungkin dari IWAPI karena mereka juga expertnya di bidang contohnya merangkai bunga, terus membuat training-training cooking misalnya ya, atau baking. Jadi nanti bisa kerjasama karena kita punya alatnya, mereka punya skillnya. Gitu. Meskipun kita ada skill, tapi ini skill mereka memang lebih ke seperti rumahan gitu. Nah, itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, jadi dia bisa menjangkau semua lini ya, Bu Mainar ya. Ibu, ini informasinya Ibu baru menjabat 2 tahunan, hampir 2 tahun sebagai Ketua IWAPI Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Oke, nah boleh cerita sedikit dari tubuhnya sendiri IWAPI ini ya Bu ya. Hampir dari sebenarnya usaha yang seperti apa yang orang bisa nanti digabung lah gitu dengan IWAPI Bu. Mungkin image-nya di luar itu IWAPI pasti isinya tuh pengusaha-pengusaha besar Amin. semua. Amin. Menuju gitu ya. Tapi memang kita di IWAPI ini random ya. Ada yang usahanya, ada juga usaha perhotelan, ada usahanya kuliner segala macam. Tapi di sini kita juga menerima ada memasukkan para UMKM kecil gitu, mikro yang punya produksi rumahan juga boleh masuk ke IWAPI. Penting dia punya usaha. Jadi nggak semuanya juga itu yang harus yang kapasitas besar, yang ceritanya modal yang bermiliaran, enggak juga. Jadi kita memang sekarang IWAPI itu lebih meluas ya, tingkat usahanya boleh dengan usaha rumahan. Artinya dia punya usaha dan kita coba untuk menjembatani usahanya itu supaya naik kelas. Iya. Dan nanti di IWAPI sendiri mereka yang misalkan dari usaha mikro lah yang kecil-kecilan lah seperti bakso dan segala macam. Bakso banyak. Bakso gede itu. Bakso gede. Gitu lah. Apakah nanti di IWAPI sendiri mereka diberikan seperti training untuk bisa entah itu ya dapat anggaran mungkin lagi bantuan dari pemerintah untuk bisa mereka memasarkan lebih besar lagi Bu? Kita memang ini nanti akan dalam waktu dekat kita akan ada kerjasama dengan pemerintah daerah terutama Dinas Disperindak untuk melakukan program-program yang pelatihan tersebut. Kemarin beberapa waktu yang lalu IWAPI juga sudah pernah kerjasama dengan Balai BPOM. Kita kan harus di sekarang usaha kita harus memang naik kelas. Itu artinya apa? Kita harus ada BPOM-nya, kita harus ada PRT-nya, kita harus ada packaging yang bagus. Nah, itu akan kita laksanakan pelatihan-pelatihan. Nah, itu kenapa kita kerjasama dengan hotel juga, dengan pemudi juga, itu juga bisa memfasilitasi kita dengan misal nanti ke depan kita Agustus ya Pak, rencananya kita mungkin ada kolaborasi program dengan Blue Band segala macam gitu kan. Itu supaya mungkin nanti yang produksi rumahan tuh bisa ngelihat kualitas produksinya seperti apa supaya itu lebih naik kelas gitu UMKM-nya. Nggak cuma produksi rumahan, tetapi dia ngelihatnya itu, aduh ini sudah keren ya packagingnya, ini sudah keren ya bentuk kuenya dan segala macam. Gitu. Tapi memang di IWAPI tidak semuanya bentuknya kuliner gitu. Usahanya random banget, segala macam ada. Itu mereka sudah punya juga tempat-tempat usahanya sendiri? Iya, rata-rata sudah punya tempat usaha. Wow. Tempat usaha. Meskipun itu rumahan juga mereka punya gitu. Tapi yang pasti mereka sudah punya PRT, BPOM dan segala macam. Oh, jadi kalau misalnya mereka punya usaha tapi belum punya PRT-nya. Kita akan memfasilitasi itu karena IWAPI Pusat punya kerjasama dengan BPOM. Wah, berarti saya bisa masuknya. Bisa, tentunya. Ayo Mas IWAPI. Jadi IWAPI Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Berarti yang buat laki-laki yang punya usaha nggak bisa masuk IWAPI nih? Iya, harus IWAPA itu ya. Jadi memang khusus perempuan ini. Khusus perempuan. Nah, kalau misalkan wah ini ada yang komplain juga nih, ibu masa sih perempuan saja gitu. Bagi kami yang ingin juga mendapatkan tadi ya naik kelasnya sendiri produk itu harus bagaimana? Harus kemana mereka? Biasanya kalau dinas UMKM dan segala macam tuh mereka sering melakukan pelatihan juga kan. Nah, sebenarnya begini, IWAPI memang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, tapi artinya ketika kita membuat suatu program itu kan terkadang apalagi ke milenial ya, kita sekarang mau masukin milenial juga beranjak ke kampus segala macam. Nah, itu kan ada laki-lakinya juga gitu. Jadi
manfaatnya nggak juga sama perempuan, tapi bisa dirasakan oleh pihak-pihak laki-laki juga. Oke, nah Pak Budi juga kemarin kita juga sering ya Pak datang ke satu tempat dan juga undangan, kita ngeliat nih banyak sekali yang sudah memasarkan produk-produk, terutama juga UMKM tradisional nih Pak ya. Nah Bapak kalau melihat dari peluang itu dari IWAPI sendiri, kolaborasi ini bagaimana bisa kolaborasi ini mendorong untuk pertumbuhan ekonomi buat pariwisata khususnya juga di hotel nih Pak. Banyak kan hotel-hotel di sini, tapi nggak banyak juga hotel yang memamerkan produk-produk seperti yang ada di Hermes nih Pak. Nah kesempatan apa yang Bapak bisa lihat dari kerjasama dengan IWAPI? Ya, sebetulnya kita sudah sering lihat produk-produk di luar gitu dan bagus-bagus ya. Dan apa yang dikatakan tadi sama Ibu Ketua supaya UMKM naik kelas itu betul ya. Saya mengamati dari semenjak COVID itu ya, bagaimana mereka bangkit gitu. Cuma masalahnya adalah siapa yang memfasilitasi ya. Nah, jadi mereka punya produk di mana jualannya gitu. Nah, kita di hotel ini mencoba membantu ya sesama juga karena ini sifatnya memang kolaboratif. Jadi tidak hanya menguntungkan satu pihak saja. Betul. Tetapi sifatnya simbiosis mutualisme. Jadi produk apa saja yang dimiliki oleh IWAPI kita coba nanti pasarkan di hotel supaya sama-sama nanti kita dengan IWAPI bisa sama-sama naik kelas juga karena kita kerjasama dengan istilahnya yang satu level lah gitu ya. Nah produk-produk yang kita jual di sini kan dulu ya sampai sekarang kita sudah menjual produk-produk dari UMKM. Nah dari IWAPI pun sekarang saya harap begitu ya. Sifatnya sebetulnya ada yang sifatnya sementara karena ada event, ada juga yang mereka titip barang-barang di kita gitu. Ya kita welcome saja ya. Selama produk-produk itu bagus dan diminati oleh tamu-tamu hotel, saya juga senang bisa saling membantu. Benar sekali, karena juga tamu-tamu yang datang ke Hotel Hermes ya Ibu ya, ini juga banyak tamu dari luar Aceh. Nah mereka tuh sangat tertarik sekali dengan produk-produk UMKM khususnya untuk di Aceh. Apalagi kita bisa melihat nih Bu Mainar, misalkan ada satu produk ini di luar dia dengan harga sekitar mungkin 50.000 gitu, tapi ketika mereka masuk ke hotel dia akan harganya lebih dan ini yang memang bisa sangat membantu untuk para pengusaha-pengusaha muda lah seperti saya. Iya benar-benar karena kita kan kenapa kita kerjasama dengan Hermes juga itu masalah brandingnya juga gitu. Kan kelasnya berbeda gitu ya dan tamu-tamunya juga seluruh Nusantara ada, mungkin dari luar juga ada gitu kan. Jadi itu lebih cepat mempercepat gitu pertumbuhan ekonomi kita, terus dengan kelas kita juga lebih cepat gitu kan. Iya, mudah-mudahan setelah ini kita MOU-nya kita langsung tadi Bapak bilang kita gaskan terus apa. Oke, Ibu kalau untuk Ibu sendiri apa yang membuat Ibu untuk memperjuangkan pengusaha-pengusaha Aceh khususnya perempuan ini, Bu? Saya pertama sekali ketika saya dinobatkan nih dilantik jadi ketua IWAPI, artinya saya punya niat ikhtiar kita ya, niat ikhtiar kita. Kenapa saya tertarik untuk memperjuangkan ini peran perempuan? Karena sebenarnya perempuan-perempuan Aceh ini hebat, berani, pinter. Cuman terkadang tidak punya wadah untuk berkembang, tidak diberikan kesempatan. Nah, kita IWAPI kenapa mendongkrak ini supaya bagi perempuan-perempuan Aceh khususnya punya keberanian untuk maju gitu, terutama untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Nah, kita tahu sekarang ini banyak terjadi KDRT, perceraian dan segala macam. Berapa persen? 70% bisa dikatakan itu faktor ekonomi. Betul. Nah, jadi mari kaum perempuan jangan bermalas-malasan, kita membantu ekonomi keluarga dengan ekonomi mandiri kita. Ayo ciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Gitu. Betul. Itu saya membuatnya ini perempuan Aceh bisa loh, gitu. Dan pasti bisa gitu. Zaman dulu aja sejarahnya perempuan Aceh itu berjuangnya perang gitu. Benar. Nah, gimana sekarang? Itu kan gampang loh, dengan ekonomi, meningkatkan ekonomi lebih gampang kan daripada berperang. Benar-benar. Beberapa waktu yang lalu juga Pak Budi sempat bilang Bapak ngefans banget sama Laksamana Malahayati. Kalau dulu perangnya dengan senjata, dengan pasukan, tapi kalau sekarang dengan skill kita dan juga dengan pikiran kita, otak kita gitu ya. Apalagi kita memang harus dituntut menjadi wanita yang mandiri. Betul. Oke, Pak Budi, ini terakhir juga nih saya mau
tanya ke Pak Budi, selain nanti IWAPI, apakah ke depan jika ada yang juga ingin bekerja sama dengan Hermes, apalagi ataupun pilot project apalagi yang ingin Bapak kerjakan nanti di masa yang depan? Ya, saya sebetulnya welcome saja dengan siapapun. Saya tidak membeda-bedakan. Kalau ingin bekerja sama, ya kita memiliki persyaratan sendiri lah gitu ya. Dan itu juga tidak sulit sebetulnya. Nah, kedepannya apa? Itu sebetulnya harus muncul dari pimpinan ya. Seperti saya contohnya, saya harus memiliki jiwa yang inovatif, kreatif, dan out of the box ya, seperti kita tahu untuk perusahaan seperti itu. Tapi untuk saya pribadi, saya harus memiliki juga visi yang jelas gitu. Kita harus visioner ke depan. Apa saja yang bisa memajukan perusahaan ini ya, terutama kita tidak hanya berpikir untuk Hermes saja, tetapi kita juga berpikir dengan hotel-hotel yang ada di Aceh umumnya ya, dan supaya kita juga bisa memajukan perekonomian ini, apalagi setelah kita bencana ya. Saya senang sekali ini kan banyak Cut Nyadin di IWAPI ini ya, dan mereka mandiri semua gitu. Nah, dengan bantuan mereka insya Allah kita bisa maju ke depannya. Wah, luar biasa. Oke, saya ke Bu Maidah nih, terakhir juga nih Bu, bahwasanya bagaimana tantangan terbesar untuk nanti IWAPI ke depannya nanti dan apa harapan Ibu? Nah, tantangan terbesar kita di IWAPI ini memang karena kita ini adalah kaum perempuan, mungkin untuk masalah waktu dan maksimalnya agak kurang ya, gitu kan. Tapi kita caranya adalah kita mencoba memberikan penjelasan ke keluarga bagaimana kita bisa berjuang, membantu ekonomi keluarga, tapi kita tidak melupakan kewajiban-kewajiban kita. Setuju. Ya, gitu. Jadi mungkin ke depan saya berharap bahwa Aceh ini melalui dengan kinerja pemberdayaan perempuan, terutama khususnya karena saya memegang organisasi perempuan, dapat meningkatkan ekonomi Aceh melalui wisata halal dan mendunia gitu. Melalui dengan peran-peran kita itu wisata kuliner kah, wasra Aceh kah, segala macam, tapi mendunia, tidak hanya nasional, tapi di tingkat dunia. Ya. Itu harapan saya. Ya, betul, luar biasa sekali. Dan saya juga bisa melihat bahwasanya apalagi pemimpin kita, Ibu Wali Kota Ibu Eliza Saludin, beliau juga seorang perempuan yang sangat luar biasa hebat. Nah, ada banyak event-event seperti bazar, kuliner, dan segala macam untuk bisa menjadi wadah juga untuk para pengusaha lokal, khususnya untuk produk-produk mereka. Saya bisa melihat di sini banyak kesempatan, hanya saja terkadang banyak dari kita para perempuan ini yang belum berani untuk show off, untuk unjuk diri. Ya, mudah-mudahan setelah podcast kita kali ini, teman-teman dan juga Hermes Lover bisa melihat kekuatan seperti apa IWAPI yang punya. Silakan mau nanti gabung dengan IWAPI juga boleh, dan juga organisasi yang mau bergabung ataupun bekerja sama dengan Hermes, kita welcome ya Pak ya. Tadi sampaikan sama Pak Budi, kita akan melihat kerjasama apa yang bisa kita lakukan untuk masa depan yang lebih baik lagi, perekonomian, pariwisata, industri, perhotelan, dan juga lainnya. Oke, terima kasih banyak Bapak Budi Saiful. Terima kasih juga untuk Ibu Maidah sudah hadir di ruang podcast kita hari ini. Dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Hermes Lover, jangan lupa tonton terus dan juga share, lihat, nonton, like juga semua sosmed kita. Baik, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.